Selamat pagi para kekasih Tuhan yang setia mengikuti Victorious Devotion. Kembali kita bertemu pagi ini dalam anugerahnya. Ya, oleh anugerahnya kita kembali bertemu untuk bersama membaca firman dan yang pasti akan dikuatkan firman dan melakukannya. Diberkati. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami memuji kebesaran-Mu dan bersyukur buat kasih-Mu ya Bapa yang baik. Oleh anugerah-Mu pagi ini kami boleh bangun dengan keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan dan mengalami rahmat anugerah Tuhan yang baru pagi ini. Terpuji nama-Mu Bapa yang terus menyertai hidup kami. Kami rindu terus menyenangkan hati-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami perlu pimpinan dan tuntunan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami baca dan renungkan bersama. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mengikuti Victorious Devotion ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, kita lanjut Bapak Ibu di bulan Februari ini agar Kristus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Nah, tema hari ini yang kita ingin sharingkan adalah kudu berbuah. Ya, bukan buah mengkudu, tetapi kudu berbuah ya Bapak Ibu. Dan ini merupakan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dan kalau kita rindu untuk Kristus semakin besar, bertambah dalam hidup kita, ya tentunya Kristus semakin nyata. Lewat apa? Lewat kehidupan kita yang berbuah memuliakan Kristus lewat perkataan, perbuatan, ya semua tingkah laku dan keputusan-keputusan keseharian kita. Ya, mari kita baca terlebih dahulu Matius, ayatnya di Matius 7 ayat 16 sampai 20, karena ini penting untuk kita. Dari pohon itu kita bisa tahu pohonnya pohon apa, dari buahnya maksud saya ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin buah yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi nggak kebalik ya Bapak Ibu. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri pada murid-muridnya, pada orang-orang percaya, termasuk buat kita. Bapak Ibu, kalau ya kehidupan kita digambarkan seperti pohon itu, ya dilihat dari buahnya aja. Pohon kita ini baik atau tidak. Ya, kalau pohon kita baik masih menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon kita itu subur, baik, ditanami dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, pasti akan menghasilkan buah-buah yang sesuai juga dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagai pengikut Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah dikaruniakan tentunya Roh Allah yang hidup, Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus ada dalam hati kita, memenuhi hidup kita. Nah, sewajarnya lah, seyogyanya Roh Kudus itu pun nyata dalam hidup kita. Karena kita sebagai pengikut Kristus hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dan ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka saya percaya pasti kita juga akan menghasilkan buah-buah buah Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jelas. Jadi hasilnya dalam kehidupan kita, karena kita mengikut Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus memimpin dan menuntun hidup kita, maka seharusnya kita menghasilkan buah roh, Bapak Ibu, yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya,
Jadi sebagai pengikut Kristus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang memuliakan Kristus tentunya Bapak Ibu. Kalau buah roh itu pasti akan memuliakan Kristus. Karena Roh Kudus itu bersaksi tentang Kristus, menolong kita untuk mengakui Kristus dan meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memuliakan Kristus tentunya. Jadi mari dalam hal ini kehidupan kita sehari-hari, kita harus seperti yang Tuhan katakan. Kalau nggak berbuah, kita akan ditebang. Nah, tandanya bahwa ada Roh Kudus, tandanya adalah Kristus itu ada dalam hidup kita. Bahkan kita mau rindu katakan bahwa Kristus makin besar dalam hidup kita. Buktinya apa? Ya hidup yang berbuah. Menghasilkan buah roh dalam hidup kita, dalam keseharian kita Bapak Ibu. Ya, berarti hidup kita harus mencerminkan seperti yang disebutkan tadi. Ada 9 ya. Buah roh 1 kasih, tetapi Bapak Ibu ada 9. Bahasanya ya 9 rasa, 9 yang dinyatakan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya, mari ini makin nyata dalam hidup kita sehingga dalam hubungan kita dengan Tuhan kita mengalami berkat Tuhan. Rohnya dicurahkan, kasih karunia, anugerah firman-Nya, dan kita nyatakan itu kepada sesama kita. Kita bagikan ke sesama lewat apa? Lewat buah-buah roh. Jadi mari hasilkan buah roh. Kasih. Waduh, kalau bahas satu-satu panjang dan lebar. Ini bisa setahun juga. Pernah bisa dibahas ya kan, bulan kasih, bulan sukacita, bulan tetapi singkatnya Bapak Ibu, yuk dalam hidup ini harus ada warna. Kasih itu harus melekat apapun juga. Dan kasih ini bukan kasih yang berasal dari kita semata, tapi kasih yang kita terima dari Tuhan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hati kita, yaitu kasih Allah Bapak Ibu. Dan sehingga hidup kita diwarnai kasih Allah, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih agape dalam membangun hubungan dengan sesama, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam hidup berumah tangga, di lingkungan. Nyata ya, dasarnya kasih itu udah berulang-ulang kita lakukan. Nah, ini juga sukacita Bapak Ibu. Sukacita, nah sukacita juga sukacita yang dari Tuhan, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Ya, sukacita dunia seringkali berdasarkan apa yang terjadi. Oh, dapat berkat, naik gaji, ya kan. Nah, bisa sukacita, bisa karena kondisi-kondisi yang terjadi karena kita terima. Tetapi sukacita dari Tuhan itu benar-benar tidak tergantung pada hal-hal yang lahiriah seperti itu Bapak Ibu, keadaan duniawi seperti itu. Tetapi sukacita yang mengalir dari dalam hati kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bahkan dalam menghadapi tantangan sekalipun, menghadapi masalah sekalipun. Damai sejahtera, nah ini juga merupakan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera ku berikan kepadamu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, beda. Bukan damai yang semu, bukan damai yang palsu, tetapi damai yang sejati. Kembali itu dikaruniakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga menghadapi situasi terjepit sekalipun, terdesak sekalipun, dalam kesesakan sekalipun, kok bisa ya kita tetap tenang? Kok bisa ya kita tetap damai? Itulah damai sejahtera Allah yang dikerjakan Roh Kudus. Kesabaran Bapak Ibu untuk kita juga dalam hidup hari-hari ini. Jujur, apalagi kita yang hidup di Jakarta, wah pasti banyak hal yang memancing untuk kita jadi nggak sabar. Di jalanan khususnya ya kan, di tempat kerjaan, tekanan, permintaan yang begitu, tuntutan yang begitu tinggi, kadang-kadang membuat kita jadi seringkali jadi emosi ya, tersinggung, marah. Nah, kesabaran adalah kekuatan Tuhan, kemampuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita untuk cakap menanggung segala tekanan dan penderitaan bahkan. Nah itu Bapak Ibu, jadi sesuatu yang luar biasa ini buah roh yang ada, yang bisa kita lakukan bersama dengan rohnya tentunya. Bukan hanya kekuatan kita. Kita akan menghasilkan buah roh ini dalam hidup kita hari-hari ketika kita aktif
mengizinkan rohnya bekerja, rohnya berbicara, rohnya memimpin kita Bapak Ibu. Kemurahan, sering juga ya hati yang penuh memberi, penuh belas kasihan kepada sesama, yang kayaknya nggak berat gitu loh, untuk memberi, untuk menolong orang, untuk berbagi hidup itu nggak berat, ngalir gitu aja. Karena apa? Karena ya sifat Allah ada dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yaitu pribadi Allah yang ketiga itu ada dalam hidup kita. Dan menolong kita juga bisa melakukan semuanya itu tanpa beban jadinya. Kemurahan, kebaikan, selalu rindu berbuat baik, selalu melakukan yang terbaik buat semua orang tanpa pandang bulu. Bukan hanya buat orang yang baik sama kita, tetapi bahkan firman Tuhan katakan orang yang menjahati kita, melakukan kejahatan kepada kita, musuh kita, membenci kita, kita pun tetap melakukan kebaikan buat mereka. Kok bisa ya? Bisa bersama dengan Roh Kudus. Kesetiaan Bapak Ibu, kesetiaan kepada Tuhan dalam segala perkara yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan tekun, dengan setia, terus hanya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan itu harus nyata juga terrefleksi kesetiaan kita kepada sesama. Kita bilang setia sama Tuhan, tapi nggak setia sama istri, nggak setia sama suami, nggak setia sama bos, nggak setia sama pimpinan kita. Kita patut pertanyakan, tapi kesetiaan yang dari Tuhan yang dihasilkan Roh Kudus dalam hidup kita, itu adalah kesetiaan yang luar biasa, terus dalam semua situasi keadaan tetap setia. Kelemah lembutan, ya cepat. Kelemah lembutan adalah satu sikap hati yang mau dibentuk, mau diajar, mau diproses, nggak keras kepala, memberontak, nggak bisa terima kenyataan. Bapak Ibu, itu adalah kelemah lembutan, dan kita bisa seperti itu karena Roh Kudus yang menolong kita juga, sehingga kita bisa menerima dan mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi. Akhirnya menghasilkan kehidupan kita yang semakin serupa Kristus. Kristus semakin nyata lewat proses yang menyakitkan bahkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tapi kita mau dibentuk, kita mau ngikutin firman Tuhan itu, maka kita akan jadi luar biasa. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Ini sesuatu yang terakhir, tetapi bukan yang enggak penting, tapi justru yang sangat penting yang dikaruniakan Roh Kudus pada kita, yaitu untuk dapat mengendalikan diri. Mengendalikan diri kita Bapak Ibu. Yuk kita hasilkan buah roh nyata dalam hidup kita. Kita dapat orang menjadi seorang pribadi yang enggak meledak-ledak, yang waduh ada sesuatu terjadi, masalah atau tekanan, kita langsung meledak, dan akhirnya kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, perasaan kita, mengendalikan lidah kita, perkataan kita keluar begitu aja, bahkan menyakiti sesama dan menyakiti Tuhan. Tidak, kalau Roh Kudus kita izinkan menolong kita, kita dapat menghasilkan kehidupan yang dapat mengendalikan diri, menguasai emosi. Bahkan hawa nafsu kita bisa patahkan bersama rohnya. Jadi ini yang Tuhan rindukan. Biarlah hidup kita semakin bermakna dalam membangun hubungan dengan sesama. Nyata Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa di sorga, kami dengar firman-Mu. Berulang kami telah mendengar firman-Mu tentang buah roh ini Tuhan. Tapi kami jujur, seringkali kami juga terkadang gagal menyatakannya, merefleksikannya, memanifestasikannya dalam hidup kami. Tapi kami tidak mau menyerah, kami mau akan terus meningkatkan diri, kami mau mengalami increase in Christ, untuk kami semakin lebih lagi berbuah dalam kehidupan ini. Tolong kami Roh Kudus, untuk dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun aktivitas yang kami lakukan, kami boleh tetap menghasilkan buah roh yang boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama.
Berkati seluruh umat-Mu, berkati dimanapun mereka berada. Tuhan lawat, Tuhan tolong, sertai dan jadikan kami berkat. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Selamat memuliakan Tuhan lewat kehidupan yang berbuah lebat. Amin.